Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini kita akan membacakan dari bacaan ini kiriman dari Ustadz Wahirin dalam Mozaik Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan membaca secara lengkap agar tak gagal paham. By Wahirin SSC. Ada buang hajat dalam pandangan 4 mazhab. Bagian 1. Qadlul hajat atau buang hajat seperti buang air kecil atau kencing maupun buang air besar adalah dua hal yang bersifat dari tabiat manusia. Namun demikian ternyata masalah tersebut telah ada hukum syariatnya. Berikut ini beberapa hukum syariat terkait qadlul hajat dalam pandangan 4 mazhab. 1. Bersuci dari buang hajat. Yang dimaksud dengan bersuci dari buang hajat adalah menghilangkan atau membersihkan kotoran atau air kencing dan atau BAB yang tersisa dari salah satu dua lubang atau kubul dan dubur. Apabila menggunakan air maka disebut istinja, sedangkan bila menggunakan batu atau tisu attach dengan lainnya maka disebut istijmar. Hal yang wajib saat beristinja. Semua mazhab 4 sepakat akan wajibnya menghilangkan sisa air kencing yang masih menempel pada tempat keluarnya atau lubang kubul. Begitu juga wajib menghilangkan sisa kotoran yang ada pada lubang dubur, sehingga diyakini sudah tidak ada hal ini dalam bahasa fikih disebut istiqbro. 2. Tempat yang diharamkan buang hajat di atas. A. Buang hajat di kuburan atau makam. Mazhab Hanafiyah, buang hajat di atas makam atau kuburan hukumnya makruh litahrim atau haram, sedangkan menurut mazhab yang lain hukumnya haram. Adapun ilat hukumnya adalah karena kuburan adalah tempat yang seringkali orang berziarah dan berkumpul di atasnya untuk mengambil mau'ijah atau untuk tasirah. Juga kadang ada yang duduk di kuburan ketika menunggu jenazah dimakamkan. B. Tidak boleh buang hajat di air yang diam mengenang. Mazhab Maliki diharamkan buang hajat di air yang mengenang, tidak mengalir, yang airnya sedikit maupun banyak, kecuali tempat yang serupa atau laut, danau, telaga atau kolam besar. Akan tapi bila danau, telaga atau kolam tersebut milik seorang maka hukumnya haram bila tanpa izin si pemiliknya. Mazhab Hanafi haram hukumnya kencing di air yang diam dengan haram yang hangat, tapi jika air itu mengalir hukumnya makruh. Sedangkan bila air mengalir itu milik orang lain maka hukumnya haram bila tanpa izin pemiliknya sekalipun banyak. Mazhab Hambali haram hukumnya berak di air yang mengenang baik sedikit maupun banyak, kecuali di laut yang serupa laut, sedangkan kencing di dalam air yang mengenang hukumnya makruh, tapi bila air itu milik seorang maka hukumnya haram bila tanpa izinnya. Mazhab Syafi'i tidak diharamkan buang hajat di air yang mengenang sedikit maupun banyak, hukumnya hanya makruh saja, kecuali jika air itu milik seorang dan tanpa minta izin. C. Diharamkan buang air di sumber mata air dan tempat orang lewat serta tempat berteduh. Keharaman tersebut didasarkan pada sabda Nabi yang artinya, takutlah kalian akan dua orang yang dilaknat. Sahabat bertanya, siapa yang dilaknat ya Rasulullah? Beliau bersabda, orang yang buang hajat di mana manusia lewat dan di tempat mereka berteduh. HR Muslim. Mazhab Syafi'i dan Hanafi makruh hukumnya buang hajat di tempat-tempat tersebut selama tidak digunakan sebagai tempat pemberhentian orang yang lewat
atau bukan milik seorang. Kesimpulan, bila pendapat-pendapat di atas kita kompromikan, maka akan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Wajib orang yang buang hajat saat beristinja untuk menghilangkan atau membersihkan kotoran atau najis yang tersisa pada lubang kubur dan dubur. 2. Haram hukumnya buang hajat di kuburan atau makam. 3. Makruf hukumnya buang hajat di air yang diam atau mengenang kecuali di laut, danau, telaga. 4. Haram hukumnya buang hajat di air diam yang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. 5. Makruf hukumnya buang hajat di sumber mata air dan jalan yang dilewati manusia. 6. Haram hukum buang hajat di tempat berteduh manusia atau tempat pemberhentian atau istirahat manusia. Sumber Al-Fiqhu ala Mazahibul Arba'ah, fikih berdasar 4 mazhab. Itu saja yang bisa kami bacakan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi kami dan kita dan kalian semua. Jangan lupa subscribe-nya ya guys. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.